Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat-sehat semua ya di sana, dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi di acara Popoh Channel ya, dimana di Popoh Channel ini ada postingan tentang hiburan yaitu menyanyi, kemudian juga ada kuliner ya, kemudian juga ada yang sifatnya bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah salah satunya nih, saya di sini sedang menikmati suasana alam di sekitar Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ya. Nah, di sebelah sana tuh Masjid Al-Jabarnya. Nah, sekarang sudah banyak pengunjung yang sering datang ke sini. Juga di situ ada stasiun kereta api cepat Tegaluar yang baru ya. Nah, ini kadang-kadang kalau sore hari di sana tuh sudah terlihat kereta bus ya. Bahkan ada yang bilang katanya kalau dari sini ada pekerja yang kebetulan kerja di sini, dikatakan bahwa itu adalah belut yang sedang berjalan. Emang dari sini kelihatan seperti belut ya, ikan belut ya yang berjalan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan sahabat semua ketika menyaksikan postingan-postingan saya dari berbagai aspek kehidupan, juga berbagai karya ya. Semoga berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat yang sudah subscribe, like, komen ya, jangan lupa. Oke. Nah, kali ini di sini ada tempat saya tuh di atas rumah nih. Nah, ya, di atas rumah ini saya buatkan area untuk bisa kita ini sekali-sekali melepaskan rasa lelah ya. Nah, sehingga kita bisa betah tinggal di rumah ya. Karena itu saya mencoba tempat ini saya buatkan nanti dilapisi oleh ini rumput sintetis ya. Karena di atas ini kadang-kadang kita kesulitan untuk memelihara pepohonan yang hidup nih. Ini juga ada nih sebagian ada pohon hidup di bawah. Nah, ini juga harus rajin menyiram. Nah, tapi kalau di sini kalau ingin ada rumput yang asli mungkin sulit ya untuk memeliharanya. Jadi saya terpaksa memelihara rumput sintetis. Oke. Nah, salah satunya cara untuk membuat rumput sintetis nanti kita saksikan. Makanya terus saksikan ya dari awal sampai akhir. Saya akan buat 2 episode. Yang pertama, persyaratan membuat rumput sintetis itu salah satunya itu kita harus menyediakan. Nah, ini namanya drainase sel ya. Ini banyak jualan, bisa di online juga bisa dicari ya, banyak orang jualan. Nah, kemudian harus hati-hati memasangnya, sesuaikan dengan ketebalannya ya yang kita butuhkan. Nah, di sini kebetulan tempat saya ini kan kecil tuh, ini jarak ininya. Sedangkan ada rumput sintetisnya itu saya ngambil yang agak tebal ya, yang tebal, yaitu sekitar 3 cm. Nah, makanya ini kalau misalkan terlalu tinggi ininya drainase selnya, nanti itunya rumputnya akan terlalu tinggi nanti di sini ya. Nah, oke, saya siapkan ini drainase selnya. Nah, kemudian ini sudah saya buatkan alasnya, itu terbuat dari plat baja ya. Kemudian di sini harus airnya mengalir, harus mengalir ke titik pembuangan ini nih, sudah saya buatkan. Nah, ini lubang-lubang air. Nah, ini harus pas
titik airnya ya. Makanya ketika kita membuat lantai ini untuk rumput sintetis, harus dicek dulu airnya betul tidak mengumpulnya nanti di dalam satu titik. Nah setelah itu baru kita bikin lubang di bor ya. Mungkin ini berbagai macam cara membuat lantai ini. Kebetulan saya ingin mudah dan ingin kuat, jadi dibuat dengan menggunakan plat itu baja ya. Mudah-mudahan ini bisa awet dan tidak cepat berkarat, makanya harus betul-betul aman. Nah kemudian kenapa rumput sintetis harus menggunakan apa namanya ini, drainase sel ya. Nah kalau rumput sintetis tidak menggunakan drainase sel, nah nanti si rumputnya itu akan menyimpan air ketika hujan. Airnya itu tidak akan mudah dialirkan atau tersalurkan ke tempat yang kita posisikan di ujung sana itu ya, dibuang. Oleh karena itu harus ada drainase sel ini ya, supaya si rumput sintetis itu tidak menghalangi aliran air yang di bawah. Nah sehingga akhirnya air di sini dia di bawah rumput sintetis ketika kalau misalkan turun hujan akan mudah untuk mengalir ke tempat yang kita inginkan. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita susun seperti kita menyusun apa namanya, lantai keramik ya. Nah ini ada pola lantainya. Nah ini siasat supaya kita itu tidak sampai lantainya itu tidak sampai tidak sesuai dengan keinginan kita pola ya. Kita harus dipola dulu. Nah harus dipola dulu seperti ini nih. Nah ini saya ingin supaya si apa namanya drainase ini tepat pada pintu lubang ketika kita masuk. Nah ini, nah ini, jadi saya atur dulu supaya benar-benar posisinya itu pas di sini. Oke, nah kemudian ujung sininya nanti akan ketahuan akan seperti apa nih. Nah ini berarti ini ada sisanya. Kalau misalkan sisanya terlalu besar, ya berarti kita harus menambah drainasenya atau memotong drainase yang kita butuhkan. Tapi ini kayaknya sudah pendek, bisa nanti isi dengan media lain. Itu bisa menggunakan batu kerikil putih ya supaya jadi bagus. Nah kemudian dari sini, nah ini kan dari pintu masuk nih. Nah, nanti ada celah ini nih sedikit. Nah kita pepetkan sampai ke ngepas gitu ya. Ini. Nah sampai pas. Ini juga sampai habis. Nah kemudian ujung itunya nih kira-kira ada sekitar pas satu lagi. Jadi kita pasang satu, ini ukuran 25 lah kira-kira. Jadi bisa dipasang lagi nih. Jadi bisa ngepas nanti di sini. Oke. Nah di sini nanti di ujungnya, nah, ini mungkin tanggung nih. Ya bisa memotong ini. Nanti kita lakukan pemotongan drainase sesuai dengan lebar ini. Oke. Kalau misalkan ini tidak mau memotong lagi atau kekurangan bahan, bisa ini digunakan media lain. Misalkan menggunakan kerikil. Ya, supaya ini tetap akan tertutup. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita coba cara memasang menyambungkan drainase ini ya.
Jadi ada lubang, ada purus, ada lubang. Lihat ya. Nah, ini bisa dikatakan ini purusnya. Nah, yang ini lubangnya, atau ini perempuannya, ini laki-lakinya. Oke, nah nanti ini dimasukkan ke sini. Klak, begitu kan ya, ditekan. Tapi harus hati-hati, jangan sekali-kali menggunakan ini. Ya, jangan sekali-kali menggunakan ini. Bisa patah ya, pecah. Bisa pecah. Jadi lebih baik ditekan dengan tenaga atau diinjak dengan kaki, ya. Kalau dengan tangan nanti sakit ini lama-lama. Ya. Jadi lebih baik diinjak pakai kaki. Coba kita lihat ya, perhatikan. Ini kebetulan polanya sudah ada. Nah, yang laki-laki dengan yang perempuan harus dipasangkan. Oke. Sampai bunyi. Nah. 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 Jadi ternyata lebih efektif menggunakan tekanan kaki, ya. Jadi ini tuh keras, jadi hati-hati, pokoknya jangan sekali-kali walaupun pakai bantalan ini, menggunakan ini tetap ini bisa pecah atau patah. Jadi lebih baik pakai ini kaki ini ujung. Oh, itu siasatnya. Nah, sampai akhirnya ini terisi penuh semua. Nah, kemudian ada yang harus dihindari lagi. Kita harus ngambil salah satu sisi yang sama. Tidak boleh misalkan yang ini laki-lakinya ke sini, yang lainnya laki-lakinya ke sebelah sini. Jadi harus betul-betul loh. Kalau laki-lakinya di sebelah kiri semua. Atau yang ini kan ada ini ya, siku nih. Nah, ini perempuannya, ini laki-lakinya. Nah, jadi harus betul-betul satu bidang yang sama. Jangan sampai ketukar. Oke? Nah, itu barangkali nanti bisa dilihat setelah selesai, akan dilanjutkan ke bagaimana cara pemasangan itunya, apa namanya, rumput sintetisnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat, gunakan pola lantai seperti kita mau memasang keramik di sini ya, supaya nanti pemasangannya bisa teratur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nanti kalau sudah lengkap akan saya sampaikan lagi bagaimana caranya. Ini masih ada tuh bahannya, jumlah betul-betul harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi usahakan juga ketika kita membeli harus dilebihkan. Oh, itu ada kereta tuh, kereta dari mana ya? Kelihatan nggak tuh? Nah, itu keretanya. Nah, itu kereta ini, kereta cepat ini yang menuju dari Tegaluar ke Padalarang. Jadi kecepatannya masih tidak terlalu tinggi ya. Nah, nanti kalau dari Padalarang ke Jakarta sudah mulai cepat, bus namanya juga bus ya. Nah gitu, kira-kira ya. Nanti kalau sudah saya lanjutkan selesai ini, saya akan buatkan lagi postingan yang berikutnya, bagaimana cara pemasangan rumput sintetisnya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Dan nanti hasil keseluruhannya utuhnya nanti akan saya postingkan sekaligus mengawali postingan kedua, yaitu memasang rumput sintetis. Di sini kebetulan nih ada sudah dipasang alat
ini apa, atap genting tapi terbuat dari baja, supaya kita sedikit bisa berteduh di tempat yang cukup membuat kita kepanasan kalau tidak ada seng ini. Oke, alhamdulillah tuh ya. Usahakan rumah kita itu menjadi surga di rumah tangga kita, karena kalau rumah kita tidak diurus, maka mungkin kita akan lebih betah tinggal di rumah orang lain atau di tempat-tempat orang lain yang mungkin membutuhkan kita biaya besar ya. Misalkan ke restoran atau menginap di hotel, itu kan biayanya besar. Ya, gimana caranya supaya rumah kita itu adalah surga kita. Oke? Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa terus ikuti ya postingan berikutnya, yaitu ke-1 ini. Ke-1 itu cara pemasangan drainase sel, kemudian yang kedua nanti bagaimana cara memasang rumput sintetis. Oke. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.